ratu dangdut. Wah, Ratu. Raja. Ratu. mukanya sama. Enggak. Iya bener kan? Coba tolong, di zoom. Udah semua bintang tamu senior bilang kalau Anwar sama Kak Ruben itu kembar. Ayo. Duh. Bener kan Umi ya? Ini janjian lagi bikinnya apa? Enggak ada. Tanya mama dong, Ma. Udah jauh banget Umi. Oh, jauh. Jauh banget Umi. Ya sama lakinya lah. Iya, iya. Heeh. Iya, tapi aku mah nggak pernah pakai kalung mutiara gini. Benar. Dia pakai kalung ya? Kalung mutiara. Pakai kalung mutiara. Iya. Wow. Ya Nggak udah. renang di laut? Enggak dong. Biar cari-cari mutiara. Iya. Ya Oke. udah. Oke. Ya udah. Yes. Ikut saya mau? Kemana? Saya mau ngajakin Umi dulu. Cari gula-gula. Ayo. Ikut. Asik. Silakan. Silakan duduk. Ini saya ya. Warga. Warga. Saya sebagai ketua RT. Di Kampung Rawa Bebek. Kecamatan Soang. Ini banyak sekali kumpulan-kumpulan buku-buku nikah suami istri. Yang harus saya data ulang kembali. Sebentar ya. Penonton. Ya. Daun salam, daun pete. Cakep. Selamat malam Bapak RT. Ya. Ini, kenalin, ini adalah calon istri saya. Loh. Jangan tong sare, ulah nundutan. Siapa Jangan ini tidur. namanya? Ini adalah, Neng kenalin namanya atuh, ini Pak RT, Neng. Bibir dikulum sambil makan pete. Cakep. Assalamualaikum Bapak RT. Sayang, kamu harus tahu. Kalau Pak RT yang biasa itu kan rukun tetangga. tetangga. Ini RT-nya lain. Apa? Rumpiin tetangga. Pak RT, Ya. saya mau melanjutkan hubungan yang serius sama si Neng. Saya mau nikah. Ini Bisa Pak, nggak? iya. Dia jangan dibawa. Mendingan ceritain dia by WhatsApp aja deh. Ini teh kesayangan saya, panggilannya si Putri Malu, panjangannya Putri Malu, malu-maluin aja. Ini kamu mau nikah lagi? Lagi. Enggak. Lagi. Enggak. Nah, si Ate rek nikah deui. Maksudnya geus nikah Sanes gitu. itu sanes. 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 Dengerin loh, timnas aja lihat. Ada U19, U20, U23. Saya juga nyari istri yang begitu. Ini U21 nih, masih fresh. Jadi Pak RT maksudnya dia kalau timnas kan ada U21, ada U20. Kalau saya U-nya Uyuhan. Ini Uyuhan. Ini U-nya Uyuhan, kalau kamu U-nya beda. Apa tuh? Ujur kamu. Oh, aku. Iya. Hei, sih kamu. Bentar ya, Neng. Kamu mau nikah lagi? Ini buku nikah kamu. Enggak, maksudnya gini. Ini buku nikah kamu yang pertama ini aja belum kamu tebus. Maaf Pak RT, kalau sama yang ini, Pak RT, kalau sama yang ini, saya takut Pak RT, takut masuk infotainment. Ya. Nah, sama yang ini Maaf, ini kan dilarang. Tias miras, miras kan dilarang. Oh. Miras sih. Dilarang. Maaf ya. Aduh, udah Pak RT. Nah, Udah. sama Iya, yang Neng. ini, Iya. sama yang ini belum selesai. Digigit saya sama dia, saya nggak berani. Itu Eli Sugigit, saya nggak mau. Maaf Neng. Iya Neng. Ngomong ke Neng, Cina Aa belum pernah nikah sama sekali. Malu Neng. Tapi Maksudnya kenapa di situ buktinya Cina Aa nikahnya udah berkali-kali? enggak Neng. Oh, enggak. Enggak. Saya
PRT, tolong PRT. Pak RT. Ya. Tolong Pak RT jujur, saya teh udah stres mikirin dia sampai poni saya rontok. Oh enggak. Pak, ini dia pakai di sini pakai obat ketek kali ya, Pak? PRT, tolonglah PRT jadiin saya sama dia PRT. Hah? Hari itu siapa? Ini Oh kan- itu saya? Ini kamu. Papa? Apa yang Papa lakukan? Hei, papa kamu di rumah. Ini Papa aku. Bukan, ini calon suami saya. Apa? Papa, tega-teganya kamu menikah macam corang ya? Nah sayang, Makanya dibilang cangcorang Aisyah Itu masih ada teh. ininya apa ini di rambut gini-gini? iya teh bukan cangcorang. Apa eta? Belalang tempur. Udah, kamu jangan begitu. Abah, Ngapain kamu tuh ada di sini? Abah please aku nggak mau Pak. Abah menghilang Ya, dari aku. Ini yang bener tadi abah, bapak, papa, semuanya aja yang jelas. Bukan, panggilannya aja nggak konsisten. Panggilan teh Abah, panggilan sayangnya. Ini anak. Apa buktinya kamu anak saya? Kamu bukan anak saya. Saya mau menikah sama dia. Lihat ya, Bang. Hei, Mana? dia belum pernah menikah, ya kan? Iya. Udah. Udah. Belum kan, belum. Lihat ya. Pas, iya, pasti kamu anak yang keluar dari labu ya. Lihat. Abah. Nurdin, Aku yakin dia bukan anaknya dia. Kamu pasti anak perusahaan kan? PT dong. Kalau nggak PT, CV. PT dong. Nih Abah nih ya, Iteng punya tuh. Kok itu? Untuk keluarga kita. Ini Abah kan, ini Abah, ini aku, ini Ambu kan. Maaf ya. Oh, kaget. Jangan bikin calon istri saya kaget. Coba kagetin lagi. Ada lagi, aku punya bukti lagi. Nih, ini kan. Dia kaget. Dia kalau kaget itu bisa begitu. Kalau 3 kali kaget, begitu guling-guling deh. Coba deh. Abah, ini semua bukti-buktinya Abah. males. Pokoknya nggak bisa pernikahan ini dilaksanakan tanpa restu aku. Percaya sama aku ya. Ya, Kamu pasti nggak bohongnya. Enggak. Nggak bohongnya ke akunya. Enggak. Sok ya. Enggak. Jujur. Bener. Ini siapa? Ini siapa? Oma. Gua RT. Maaf, saya yang percaya, Mak. Sayang. Enggak. Enggak, aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Jangan sentuh aku jijik. Sayang, belum sentuh. Belum disentuh. Belum. Batu. Belum. Aku belum sentuh. Aku mau pergi. Sayang. Jangan ditahan. Papa udah bilang, jangan pernah datang lagi temuin Papa. Papa malu. Kamu nulis KTP di tempat Pak RT apa? Jenis kelamin, garis miring. Papa malu. Ini yang bikin saya malu. Waktu itu kan aku bingung. Waktu itu aku bingung. Itu bukan salah dia. Terus? Saya yang mengarahkan. Saya malu. Pak RT, Ya. saya mau dia bukan anak saya lagi. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Iya. Mau jadi bapak yang durhaka, ha? Kebalik, mana-mana anak yang durhaka. Tidak ada bapak yang durhaka. Kamu nggak mau ngakuin aku? Ingat, saya. Biarkan itu privacy bapakmu. Ingat ya. Pak RT, dulu saya sama istri saya yang dulu pengennya anaknya apa? Perempuan. Hah? Tapi lahirnya begini. Saya kan pengennya anaknya perempuan. Sudah takdir. Iya. Dia tidak mau lagi. Pergi kamu. Ini juga warga saya. Silakan duduk. Halo. Iya. Ini siapa, Pak RT? Ini itu Tiko dan Irfan, ya. Oh yang lagi rame itu? Iya. Jadi Tiko dan Irfan ini ya
pemberitaannya cukup ramai dan viral Iya, ya. iya, iya. Dan banyak empati dan simpati dari orang. Betul. Dan sebelum kita ngobrol bersama mereka, coba kita lihat dulu tayangan ini ya. Ini dia. Ya, Mas Irfan, ini awal pertama Mas Irfan menemukan rumah Tiko itu gimana ceritanya sih? Iya, Mas Irfan. Untuk pertama kali sih karena kan ada temen ya, temen yang memang bekerja di dekat rumahnya Mas Tiko. Nah pada awalnya tuh kan aku nih sebagai kreator horor yang mana mencari rumah-rumah terbengkalai kan. Ya. Diinfokan sama temanku dan pas aku datang ke sana memang terlihat bagus banget nih untuk kreator horor dikontenin dan ternyata di dalam sana masih ada satu keluarga yang tinggal. Dan itu sih yang bikin kaget, rumah sebesar itu masih ada satu keluarga yang tinggal tanpa listrik dan juga tanpa air bersih. Oke, dan akhirnya bagaimana Mas bisa ketemuan sama Tiko? Itu aku nungguin dia pulang sih waktu itu, jadi pas aku datang ke sana tuh nggak langsung ketemu. Mas Tikonya lagi keluar ya waktu itu ya. Lagi keluar waktu itu. Aku tungguin, aku pengen banget ketemu sama dia karena penasaran banget bisa tinggal belasan tahun di rumah yang nggak ada listrik dan juga air bersih. Ya, oke. Ini adalah cerita nyata yang sesungguhnya terjadi. Tiko tinggal bersama ibunda tercinta di rumah mereka, di mana kondisinya yang memang tidak ada listrik, tidak ada air bersih sama sekali. Tapi Tiko 11 tahun tinggal di sana. Kurang lebih pada saat ditinggal papa, bukan ditinggal ya, jadi ibu dan papa itu pisah. Bercerai? Bercerai, entah masalah apa, mereka pisah, berangsur kondisi ibu memburuk, ya kurang lebih 11 tahun aku bersama ibu dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Oke. Tiko berarti sekarang Tiko usianya berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun, berarti situasi ini Tiko sudah mulai dari usia... Untuk usia kurang lebih aku nggak ingat, yang jelas terakhir itu aku kelas 6 SD. Oke. Maaf nih, Bapak 12-13 ya? Iya. Tapi masih pernah komunikasi sama Bapak? Nggak pernah sih ya. Temu nggak pernah juga? Nggak pernah. Setelah viral ini beritanya ada komunikasi sama Bapak? Untuk saat ini nggak ada. Sama sekali belum ada? Sama sekali. Ini nggak ada. Ya. Tapi gejala awalnya, Mama manggilnya? Mama, iya. Mama. Gejala awalnya Mama gimana sih, Tiko? Jadi pada tepatnya Mama kondisinya seperti ini aku nggak inget pastinya ya. Cuman emang berangsur dulu itu kondisi Mama kan emang masih suka berinteraksi dengan tetangga dan lain-lain. Tapi semakin kesini tuh lebih suka mengurung diri di rumah seperti itu. Penyebabnya juga nggak tahu apa, ya mungkin depresi atau apa, aku kurang tahu. Ya parah-parahnya ya akhir-akhir ini gitu. Oke, pada saat ini 11 tahun tuh waktu yang panjang sekali loh Tiko. Kamu hebat sekali. Tapi bagaimana cara bertahan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih di dalam rumah? Jadi untuk awal-awal setelah orang tua pisah, ibu itu masih ada niatan untuk usaha seperti bikin gorengan, kue-kuean, dan yang menjual aku keliling ke kompleks sekitar, tetangga-tetangga gitu. Sampai akhirnya mungkin entah kenapa Mama berniat untuk berhenti dagang, ada beberapa perabotan di rumah akhirnya aku jualin gitu. Sampai akhirnya perabotan habis, ya alhamdulillah lingkungan peduli. Pak RT pun membantu aku menawarkan kerja jadi security di tempat gitu. Ya security kamu? Iya. Di kompleks itu? Iya benar. Oke. Tiko, berarti sebelum Mama, maksudnya maaf, semakin parah sekarang ini ya, ini komunikasi sama Mama sering? Sering. Apa yang suka diobrolin sama Mama biasanya? Ya kayak Mama masak apa ya, sepele lah pertanyaan-pertanyaan basa-basi seperti biasa kalau di rumah tuh kayak bercanda-bercanda, basa-basi gitu, nanya apa, Tiko mau makan apa, sejenisnya gitu. Kalau untuk bicara lebih intensif sih nggak pernah, maksudnya ya hanya sekedar bicara-bicara ya di rumah gitu, gimana sih pada umumnya. Tapi Mama kalau diajak bicara masih normal aja? Sampai Bisa? sekarang pun masih Bisa. normal, cuman emosinya aja yang nggak terkontrol dan halusinasi. Jadi kalau di rumah itu ibu suka berbicara sendiri gitu. Entah berbicara dengan siapa, intinya dia berhalusinasi gitu. Tapi ada keluarga nggak yang sempat dateng gitu? Untuk saat ini sih nggak ada ya, aku nggak tahu juga gitu. Oh kemarin-kemarin juga nggak ada? Nggak ada. Jadi Tiko tuh memang anak satu-satunya? Iya, aku satu-satunya. Oke. Baik, sebelum kita ngobrol sama Tiko lebih jauh lagi, di mana kita punya momen saat Ibu Eni
dibawa ke rumah sakit. Kita lihat ini dia. Ya, Irfan, ini justru katanya Irfan yang ngebujuk Tiko untuk Mama bisa dibawa ke rumah sakit ya? Aku nggak tahu itu disebut membujuk atau hanya ngasih tahu Tiko. Aku nggak tahu itu kalimat apa. Yang jelas aku ngerasain apa yang Tiko rasain dan cuman pengen kesembuhan Mama. Karena kenapa? Karena aku di konten horor ya. Sebenarnya nggak penting banget buat bikin konten tentang sosial. Udah melenceng banget. Tapi di balik itu aku pengen banyak orang tahu untuk ngebantuin Tiko. Karena aku berangkat dari keluarga yang sama dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko jauh lebih baik sih dibanding aku. Makanya aku pengen ngobrol sama Tiko supaya membolehkan untuk ibunya dirawat dengan orang yang lebih tepat gitu sih. Karena kalau aku nggak bisa berbuat banyak kecuali itu sih. Oke, Tiko, kalau alasan Tiko sendiri nggak pernah membawa Mama ke rumah sakit tuh gimana, Tiko? Ya selain karena memang aku kan tinggal berdua aja sama Mama. Dan emang kan aku dari kecil emang udah terbiasa hidup dengan Mama. Jadi di sini aku tuh pengen aku sendiri yang ngerawat Mama bagaimanapun kondisinya. Terlepas dari pada saat nanti dibawa ke rumah sakit kan pasti jauh dari pantauanku gitu kan. Jadi mau nggak mau tetap untuk saat ini karena memang ada yang membantu dan banyak orang yang peduli. Entah kapan lagi kesempatan yang akan didapat, mau nggak mau aku merelakan Mama dibawa ke rumah sakit begitu. Karena demi kebaikan Mama ya? Iya benar. Setelah Mama diantarkan ke rumah sakit, Tiko udah ke rumah sakit lagi? Udah. Bagaimana kondisi Mama? Alhamdulillah sih untuk saat ini baik-baik aja sampai sekarang. Komunikasi sama Tiko? Iya masih. Apa yang Mama katakan, Tiko? Mama memang pada saat di rumah sakit fisiknya agak melemah mungkin karena efek obat ya. Dan aku sih melihat perkembangannya Mama di rumah sakit itu yang biasanya kalau di rumah mengurung diri takut dengan orang lain. Pada saat di rumah sakit Mama mau menerima kedatangan orang lain. Tidak, udah gitu emosinya juga tidak pada seperti di rumah gitu, lebih tenang. Oke, kalau emosi di rumah itu yang kayak contohnya apa yang men-trigger atau memancing Mama tuh? Bahkan Mama tanpa ada trigger pun kadang suka emosi sendiri. Jadi dia itu seakan di rumah itu punya temannya lain lagi yang tidak nyata dan kadang dia sering berbicara dengan orang bentuk halusinasinya itu. Jadi tanpa aku menyinggung pun kadang Mama marah sendiri gitu. Tiko lagi yang kena? Iya, seperti itu. Oke. Kalau Tiko berbicara dengan tim medis yang di sana ya, apa ada kemungkinan Mama untuk bisa sembuh total? Untuk sembuh total katanya sih kemungkinan kecil karena memang penanganannya sudah terlalu lama, terlambat ya 12 tahun itu waktu yang nggak sebentar. Tapi ada opsi untuk nanti mungkin sepulang dari rumah sakit tetap rawat jalan dengan obat yang tidak boleh putus gitu. Jadi tetap ada kemungkinan Mama lebih tenang, tidak seperti separah sebelumnya gitu. Ya, itu keajaiban kita nggak ada yang pernah tahu nanti ke depannya ya. Tiko, ini yang saya tarik lagi cerita. 11 tahun di dalam rumah tumbuh pohon, tumbuh semuanya, itu nyamuk. Nyamuk ya memang nyamuk, cuman ya emang dibiasain karena mau bagaimana lagi gitu. Selain aku Kenapa sendiri, aku sudah mencoba untuk membersihkan juga kan. Selain rumah yang begitu besar, aku sendiri, Mama kan nggak mungkin membersihkan. Agak kerepotan juga dan apalagi di posisi sekarang aku ini juga sambil kerja, walaupun kerjanya juga di lingkungan rumah juga, tumbuhnya pohon itu juga cepet. Lingkungan pun ngebantu untuk ngebersihin, cuman ya kembali lagi seperti itu. Jadi tetap aku bersihin ya hanya poin-poin lingkungan-lingkungan sekitar yang sekiranya dilewatin aja gitu. Tapi apa sih rasanya kamu sekarang? Sekarang apa yang setelah viral ini terjadi, rumah dibersihkan warga, dan sekarang keadaan sampai detik ini apa yang kamu rasain sekarang? Lebih tenang, lebih nyaman atau? Untuk saat ini aku sebenarnya nggak nyangka ya banyak orang yang peduli sampai sekarang ini kondisi rumah sudah lebih nyaman sih aku bilang. Aku untuk sekarang sih merasa bahwa rumah itu lebih nyaman untuk ditempatin. Aku sih berharap nanti pada saat Mama pulang dari rumah sakit dengan kondisi rumah yang lebih baik dan lebih nyaman untuk ditempatin, Mama bisa berangsur pulih di rumah gitu. Amin. Dan kita sekarang ini punya tayangan di mana ini adalah momen Tiko mengucapkan Hari Ibu yang sempat viral juga di sosial media. Kita lihat ini. Tiko, ini memang ingin sekali kamu ungkapkan itu sebenarnya. Iya. Tapi ya dengan kondisi Mama ya Mama tidak bisa merespon dengan baik ya.
Tapi kamu sedih nggak? Sedih juga enggak sih ya, karena memang aku memaklumi dan mengerti keadaan mama, jadi ya sudah gitu, mau bagaimana lagi gitu. Oke. Nah ini pada saat kamu memberikan akhirnya mama juga tetap menerimanya. Tetap menerima. Iya. Dan di kondisi dimana ditinggal papa itu di saat kamu kelas 6 SD. Ya. Nah, iya. bagaimana kamu masih tetap bersekolah pada saat itu? Waktu itu sekolah sampai SMP kelas 1, beranjak kedua pun aku putus. Karena biaya. Aku kurang tahu sebenarnya alasan mamah nyuruh aku putus sekolah. Entah mungkin ada alasan lain selain biaya, aku juga nggak tahu. Paling intinya waktu itu pada saat aku masih bersekolah, mamah nyuruh untuk sementara berhenti dulu sekolah, nanti dilanjut lagi begitu. Oke. Nah, ini bagaimana kamu dan mama ini bisa mandi? Kan dalam rumah kan nggak ada air nih. Jadi banyak tetangga yang membantu sebenarnya, terutama untuk keperluan air. Jadi terutama tetangga sebelah itu dia ada pompa air, ada sanyo. Jadi aku ke sebelah atau mama ke sebelah untuk ngambil air seember-seember yang tamu di rumah. Atau enggak alternatifnya paling nampung air hujan begitu. Nampung air hujan? Iya. Di dalam rumah itu bersama mama kamu satu kamar atau tidak? Satu kamar. Dan kamu sengaja memang maunya sekamar tuh? Iya. Takut ada apa-apa mama malam? Iya. Oke. Kalau lihat di gambar, ini kan gelap banget ya pas kamu ngasih hadiah. Itu berarti selama 11 tahun tidur gelap? Iya. Gelap gitu? Dengan menggunakan, sebenarnya kadang menggunakan penerangan lilin, cuman jarang sih, lebih sering gelap-gelapan begitu. Gelap-gelapan? Karena selain mamah juga nggak mau diberikan penerangan, bukan nggak mau ya, merasa terganggu dengan penerangan yang kayak mungkin kalau aku pulang tiba-tiba nyalain lampu senter HP flashlight, mamah tuh langsung emosi. Mungkin karena merasa terganggu dengan adanya cahaya tiba-tiba gitu kan. Jadi ya mau nggak mau dibiasakan gelap begitu. Jadi mama lebih tenang kayak gelap iya, gitu ya? Iya benar, lebih tenang di dalam gelap seperti itu karena terbiasa lama kan di dalam gelap. Ya, dan ini kita ada foto di mana ini katanya makam ayah Tiko yang ditemukan. Coba bisa kita lihat ya. Nah, ini yang sedang beredar. Ini bener apa enggak sih Tiko? Aku sih nggak tahu ya untuk saat ini, dan emang aku sih mau mencari kebenarannya dulu. Aku nggak bisa mengiyakan atau tidak gitu kan, intinya aku masih mau mencari tahu dulu kebenaran yang sebenar-benarnya begitu. Oke. Jadi sampai saat ini juga Tiko masih mencari kebenarannya mengenai makam tersebut ya. Iya. Tiko, ini di dalam rumah hanya kasur dan ya perabotan-perabotan pada umumnya sih udah emang habis dijual. Jadi di rumah tuh hanya ada kasur, meja. Ya mamah kan juga waktu itu pernah aku beliin kompor dan nggak mau ya, katanya takut atau segala macam. Aku nggak ngerti. Jadi ya mama masak pakai tungku kayu bakar seperti itu. Perabotan lain seperti lemari ya ada, cuman untuk nempatin pakaian aja. Tapi mama masak tuh masih bisa ya? Sebenarnya kalau dibilang mama itu masih normal ya, masih berinteraksi juga dengan tetangga. Untuk kebutuhan juga ke warung belanja pun keluar masih, ngobrol-ngobrol sama tetangga juga masih, cuman gak seintensif dulu gitu, masih nyambung diajak ngobrol. Oke. Ya. Masak itu mau bisa aja? Masih masak, malah hampir tiap hari mama masak. Ya. Harapan Tiko apa sih Tiko? Harapanku ke depannya ya tentunya pasti yang terbaik untuk aku dan juga untuk mama. Yang sekarang ini paling aku memohon kepada yang di atas untuk kesembuhan mama gitu. Ini sama Irfan. Berawal akhirnya video ini viral dan semua orang tahu. Apa yang ingin Tiko sampaikan untuk Irfan? Tentunya ucapan terima kasih yang aku nggak bisa aku tidak tahu harus berterima kasih kayak gimana ke Mas Irfan. Karena dari Mas Irfan sendiri banyak yang peduli ke aku untuk saat sampai sekarang ini begitu. Jadi bantuan untuk Tiko terus berdatangan. Sejak dari Mas Irfan memulai kontennya, banyak orang yang datang peduli membantu segala macam ke rumah seperti itu. Ya. Karena kita tidak pernah tahu Tuhan menolong kita itu dengan cara apa. Ya, terima kasih Irfan sudah menjadi malaikat yang baik sekali untuk Tiko, dan apapun yang Irfan lakukan itu bisa menjadi berkah untuk semuanya yang menyaksikan dan bisa menjadi contoh baik untuk semua yang menikmati konten dari YouTube channelnya Irfan ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Ketawa Itu Berkah.
laki-laki di rumah aku dong. Cin, mana sih tamu-tamu yang lain, Cin? Masih belum diundang. Sabar, iya kan? Iya, tamu-tamu yang lain mana sih, Cin? Tapi lagian ini rumah tuan rumahnya kemana Ya, ya? tuan rumah juga belum ada, tamu-tamu belum ada, tuan rumah. Masa baru kita berduaan aja, takut deh Eke kalau berdua. Ada apaan sih lu? Lu awas ya, lu begitu-begitu, coba-coba ntar ketagihan permanen lu mau. Dari sih tuan rumahnya katanya mau ada arisan. Biasanya kan ada arisan brondong. Hari kita, Ada brondong-brondong juga ya? selain arisan brondong, arisan tante-tante. Diminum dulu. Hah? Diminum aja dulu, ayo. Coba minum dong. Dicir dong. Kok nggak lo minum? Enggak, gue takut dijebak. Enggak ya? Enggak, beneran enak. Kirain gue dijebak. Pokoknya ya, harisan kali ini harus aku yang keluar. Karena aku tuh mau keluar negeri 7 negara. Oh iya? Emang punya dutrek-nya? Ya Adindut lah. Adindu tuh apa sih? Ada. Waalaikumsalam. Siapa sih? Ini masuk. Punya rumah ya? Iya. Apa kabar? Udah sampai. Halo. Aku di sini. Ini masuknya ke sini. Sini, Bu. Apa kabar? Assalamualaikum. Sehat ya? Sehat. Masa kita tinggal berdua sih di rumah ini? Kan rumah Ibu. Iya. Insya Allah. Kemana? Kan rumah kita luas. Oh, gede. Iya. Dari mana? Ya dari ujung ke ujung aja nih. Ini. Nggak luas. Jadi memang kebetulan rumah kita ini luas. Tapi pikirannya yang sempit. Ya. Jangan. Kalau pikiran sempit jadi penyakit. Umi, kenapa sih lama banget kita udah nungguin Umi? Ini kan kita mau arisan. Ya, Masya Allah ya, Umi minta maaf. Karena Umi terlambat datang. Ya. Maaf. Karena cucu Umi habis ngambil cucu Umi di got. Nih, emang tikus. Maaf Umi. Cucu. Maaf sekali Umi. Ini cucunya. Ini cucu. Kok lebih tua ya daripada Umi wajahnya ya? Iya. Aku di sekolah habis main teater. Teater apa? Coba tadi kasih tunjuk gimana mainnya. Ya dong, biar tahu kita. Kasih tunjuk. Hei. Tadi apa di sekolah nyanyi ya? Enggak. Apa? Tepuk tangan aja. Oh, jadi penonton. Iya. Iya. Ini depan. Aduh siapa Siapa? lagi sih? Ah, ini udah tahu. Waalaikumsalam. Iya. Itu. Masih ini? Kok ada juga? Umi. Hah? Coba lihat. Di sana, Ini siapa ya? sama. Ini siapa? Ini Umi aku. Ini Kok ini mirip? Wah, ini niru-niru nih. Enak aja nih. Ini palsu. Ini palsu. Ini palsu, iya. Ini yang asli. Ini asli. Nggak bisa. Kalau Umi Elvi tuh bohai. Bohong. Coba lihat. Kalau dia ke jangkrik, bukan. Bagaimana sang cucu nggak kenalin? Oma. Ini Oma yang ini Oma. Yang mana sih? Nggak bisa. Oma. Masa omanya lagi. Bentar. Oma dong. Umi aku itu punya cengkok. Coba. Coba Ya. ini benar. Sama mata genitnya Umi tuh besok. Iya. Coba. Itu Umi, mana ada mic? Ada, wait. Ada mic. Ada. Silakan. Punten saya. Ya. Ayo. Silakan. Iya, ntar ketahuan mana yang bener, mana yang palsu nih. Silahkan, bukan. Silahkan. Bukan. Kalau Ini kayaknya bukan deh. Centil banget. Nah, makanya jadi silakan. Masa begitu? Ini kayaknya palsu, masa centil banget ya? Coba. Iya pasti. Ya boleh tawar sama temen kenapa? Bukan teh lalatnya gede bener. Ya Allah Bangsu, masa sama Oma nggak kenalin? Ya coba kalau Oma yang aku kenal itu jadi nyanyi coba. Iya, coba. Dikit aja. Denger ya, salah gue pencet biar tambah kurus lo. Lo bisa tambah jadi jangkrik lo. Bisa begitu ntar, ya.
Lucu banget. Dengerin ya. Rambut tuh keriting begitu deh kayak bakmi ditaruh di situ. Denger ya. Hanya dia. Coba. Hanya dia. Sama ya. Dia. Ha. Sama. Ha. Mbak sama. Iya. Sama. Iya emang iya. Jadi bagaimana dong ya? Enggak. Jadi yang bener yang mana nih? Yang bener gimana nih? Ada orang yang sering banget impersonate Umi Alvin. Coba lihat. Nih, siap. Cuma dia pakai begini. Api curiga, api cemburu. Biasa aja. Oh, pakai api Mbak Mbur. Api Mbak Mbur. Sekarang kita minta mereka nyanyi bareng. Iya coba dong. Ya? Oh gitu. Barengan. Saya sampai gak bisa ngebedain loh. Ini Masa? LP Sukaisi, satu lagi LP apa nih? LP Asmara yang dahulu. Ami. Beda lagi. Nyanyi bareng dong. Ya dong Umi. Nyanyi bareng dong. Hanya dia ya. Ya udah kita nyanyi bareng deh Umi. Lagu gituan. Lagu gituan. Lagu gituan. Yang tadi. Apa itu? Itu. Yang tadi aja pecah 1000. Pecah 1000 ya? Ya. Pecah 1000 ya. Kita pecah. Dia jawab-jawab. Oke. Hanya. Kayaknya nadanya kok berubah. Hanya dia. Yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempat rindu, tempat curahan hati yang lama. Asik. Entah apa, bagaikan kayu patah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang damai. Oh angin, kabarkan melati di depan rumahku, melati bunga. Tuh kan, mirip kan? Elvi Sukaisi, Elvi suka ngasih. Iya. Berarti dia. Baik ya. Ayo Oma. Kita kocok yuk. Kita kocok arisan arisan yuk. yuk. Ayo. Arisan. Siapa yang Duitnya mana duitnya? Duit. Kita kumpulkan Ini duitnya duitnya. kan? Itu udah dikumpulin. Semuanya ya. Nah, Umi di sini Umi. Iya. Kau udah Umi kumpul pertama, semuanya Umi nih. kedua. Umi pertama, ini kedua. Ini ya. Buka. Siapa yang Siapa yang menang dapat nih? ya hari ini? Aduh mudah-mudahan aku ya. Emang buat apa sih duitnya? Hah? Apa? Buat apa duitnya? Aku pengen kasih buat Umi. Oh, ke bangun rumah. Anwar. Oh my God. Berarti aku yang dapat ya. Makasih Aku ya. gak percaya deh. Kok gak percaya sih? Kayaknya dia curiga, aku curiga deh. Kamu pasti gula-gula deh. Ini orang gula-gula Coba, nih. ini aku ambil lagi ya. Rezeki itu gak kemana ya? Hah? Alhamdulillah, aku lagi. Kok Anwar lagi? Coba. Gak mungkin deh. Definisi rezeki gak kemana. Enggak. Ini bukan definisi rezeki nggak kemana. Benar, kenapa ini sih? definisi. Anwar. Masa Anwar curang? Curang Umi, masa Anwar Curang masuk Anwar semua. Enggak.
kok kan kamu yang buat. Curang Kok nih. buat curang. Ayo Mi, kita cari arisan yang lain aja. Ayo Umi. Gimana, boy? Boleh kasih tepuk tangan yang meriah? Karena saya juga sebagai penyelenggara tidak akan bisa acara ini terlaksana tanpa saudagar kaya. Saudagar yang royal. Yang akan dibagi-bagi-bagi-bagi. Inilah dia. Saudagar kaya. Berdiri, kan orang kaya. Kan orang kaya, ceritanya orang kaya. Ceritanya orang kaya, bukan orang susah kalau Susah, orang... susah. Apa? Turunnya susah. Ya, oh my God. Lihat kalungnya, lihat gelangnya. Ini adalah saudagar, kepanjangannya saudara, jangan cari gara-gara. Saudagar sama dia. Jangan macem-macem. Silakan. Materinya kuat. Jadi tolong salam. Iya, dia banyak Salim. Halo ya Ibu. Terima kasih sudah menjadi sponsor utama. Jauh-jauh. Ini orang kaya. Nggak berjarak. Iya. Ibu bisa kita panggil untuk pengisi acaranya? Boleh. Ini dia pengisi acara kita. The Rompal. Menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Oh, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Oh, kalaupun kau kalah, itu awal dari kemiskinan. Meracuni kehidupan, judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian, orang malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian, pertukunan ramai menyesatkan. Apalagi yang awal, yang menang bisa menjadi jahat. Apalagi yang kalah, yang kaya bisa jadi melarat. Apalagi yang miskin, yang senang bisa jadi sengsara. Apalagi yang susah, uang judi najis telah berkah. Ini adalah persembahan yang pertama, Tuan. Ini penampilannya tadi ya. Mulai berat. Ya, jadi ini adalah The Rompals. Ini memang siapa adalah aja namanya? grup pencinta Bapak Haji Rhoma Irama. Nama-namanya siapa Oh, boleh aja? kita kenalan dulu.
Siapa ini? Namanya siapa? Ini siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jumadi, jujur, mandiri, disiplin. Nama saya Sadri nama saya Sadri. Panjangannya tapi ada. Panjangannya Sadi Rompa Irama. Oh bukan tadi kayaknya. Ada singkatannya. Berikutnya. Baik, nama saya Jeki Rompa. Mohon maaf, tadi Sadri, saya udah kasih nama panjangnya. Apa? Kepanjangannya Sadri, sadar diri. Oke, nama saya Jeki Rompa. Jeki. Ada panjangannya tuh. Ada panjangannya Jeki? Roma palsu. Nama saya Ridho Nur Abdi, ada artinya. Apa? Keikhlasan adalah cahaya dalam sebuah pengabdian. Nama saya AA Yopi Rompal. Apa itu? Yopi. Ada panjangan Itu dari doa hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah, yang mencukupi. Cukup. Yang terakhir. Nama saya Teguh Rompal. Mas Teguh. Adalah kuat. Mas Teguh. Maaf, itu pas nyanyi mic-nya nggak ketinggian. Nggak, kan namanya Teguh. Jadi mau lebih tinggi, mau lebih rendah, dia tetap Teguh nyanyi. Maaf, Tuan Putri, nanti ada lagi yang bisa saya panggilkan. Ada siapa lagi? Ini masa saya sudah bayar mahal, cuman dapatnya cuman segini. Saya Oh pengen. ada lagi. Ada lagi ya. Kita panggil langsung ini dia, Ratu Dangdut Indonesia. Ini beneran. Beda, udah beda. Udah nggak jadi Umi. Udah nggak jadi Udah Umi. nggak jadi Umi. Jadi apa? Aduh. Kita perasaan kepengen duduk deh di kepalanya. Ini Ini penjual kayak aroma manis. bangku memang. Bangku. Boleh nyanyi Umi? Oh boleh. Tolong musiknya dikasih yang terbaik untuk Umi. Bagaimana kalau Umi langsung featuring sama The Rompal? Malam terakhir. Siap ya, derompal ya. Jangan mengecewakan. Atau nggak lagu apa yang lain? Kamu bentar, yang ngarang lu main awal. Iya. Lagu apa yang kira-kira bisa featuring sama The Rompal ya? Kalau lagu Sugar, Apa? Gula. Gula tadi udah. Oh, tadi udah ya. Tadi udah. Takutnya diabetes kalau kebanyakan. Iya. Lagu yang lain apa? Cinta dalam hayalan. Wow. Cinta dalam hayalan. Iya. Cinta dalam hayal. Tunggu sebentar ya. Iya. Prompter Ada? udah jalan Lu belum udah tahu prompter? musiknya? Prompternya belum. Enggak. Cinta dalam hayalan tahu? Enggak, belum Umi. Ini justru ini memang karena sibuk banget jadi susah untuk dapetin. Atau enggak lagu apa? Ya, malam terakhir. Malam terakhir, Umi. Apa? Malam terakhir. Malam terakhir. Apa? Bukan, jangan malam terakhir deh. Jangan Ini kan malam terakhir. Kita kan lagi Karena pesta. kita masih panjang. Kita masih panjang. Begadang, Umi begadang. Begadang. Oh begadang. Kalau begadang tapi nggak baik untuk kesehatan. Gadis atau janda? Gadis atau janda. Sekarang udah bisa Apa? milih. Monas saja Monas. Karena ini pesta kan. Masa belum apa-apa. Udah langsung mau malam terakhir. Iya. Monas. Monas malam terakhir masih panjang malam kita. Iya, malam pertama, malam satu suro Kita masih ada. mau Ada kebutuhannya bilang saja Umi biar nanti saya siapkan Iya. Umi. Malam terakhir, oke. ini kan kita mau nyanyi dulu depannya. Ya, Umi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau
kita untuk apa rasa Terima kasih. Saya suka. Terima kasih. Ya. Saya suka. Umi. You suka? Ya, ini suka. saudagar sponsor kita. Oh. Yang Ini- kaya raya. Kalau orang ini terlalu kaya bukan orang kaya lagi, kaya orang. Jadi Ya. dia terlalu kaya. Ya. Oke, di Rompals terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk saudagar gaya yang Iya. sudah mengundang. Sama-sama. Ada show lagi. Iya, Ada show lagi. Ada show Masih lagi. banyak. Show. Bagaimana saudagar? Saudagar sudah puas, tapi saudagar masih belum puas. Karena? Masih pengen lagi yang lain. Tapi kan tadi kan saudagar kan ada pengen nanya kan. Katanya gini Umi, saudagar tuh? tuh nanya katanya, bener gak sih katanya Umi disuruh diet sama Bapak Haji Roma Irama? Oh gitu. Beritanya. Gini, memang waktu itu pas mau duet. Iya. Lagu yang baru itu kan, single yang Iya, baru. pokoknya lagu duet, Iya. dia bilang kalau mau duet, Ya. dia sukanya sama orang kurus. Oh. Gitu. Terus? Bukan ya. Terus? Mencengcorang kali ya. Dia nggak tahu yang begini mantep, montok, bukan ya kan? lagi. Dipegangnya enak ya. Wow, sekel. Nah, akhirnya Umi pada saat menuju ke single lagu duet Cinta sama Dalam Hayalan. Cinta Dalam Hayalan, diet berapa lama? Tapi sebetulnya memang sebelum itu karena aku diet cuma kepengen sehat. Iya. Iya, buat kesehatan ya. Buat Umi. kesehatan supaya tidak terlalu berat. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan waktu 4 bulan turun 10 kilo. Wow. 10 kilo. Umi cantik Umi. Sayang aja Umi ya. Kenapa sayang? Kenapa? Umi lahirnya duluan, kalau enggak aja saya udah Begitu ya. Siapa aja dia Umi ya. Hei, Raffi, gue sih obrolan itu gue yakin gak bercanda, gue yakin itu beneran ya. Oke, Umi boleh silakan duduk. Oh iya. Oke. Kebetulan kita ada juga ini warga yang akan menghibur kita. Ada siapa lagi sih? Tolong dong saudagar saya ini orang Tolong buat saya paling kaya. puas ya. Ya Allah. Ini adalah trio Dang Ding Dut. Manona alus, irung alus, bibir alus, ditempot diharap, digigit berdi mulut. Kan hanya bisa jalan buat ganti jalur, kesini tahun kami nah aku naon nu gelis loba nu bangun. Aku tahu duka loba nu gelis. Jika nama ngarasa asa aing hade rupa. Unta prayu kasaha untungna jadi cilaka. Belum beres. Minta itu. Bisa. Coba yang gerakan kakinya itu doang yuk. Aku di bangor anu gali. Anu gali loba nu bangun. Kan hanjakan asal kalakuan tiga setan. Bisa ganti kata tuntungna jadi cilaka. Mohon maaf ya, kemarin tiga diva itu kemarin. Chris Dayanti, Titi DJ, ini udah nggak ada. Bagus nggak sih kita? Jelas tadi dari kreatif ya kan? Iya. Ini pada saat kalian begini nih, Mama Ani ikut nonton nggak? Malu nonton nggak jadi Ini katanya
saudagar di sini ya? Kita mau minta saweran dong. Ada ya? Biarkan saudagar bicara sebentar. Saya mau ngasih saweran, Ya. tapi ada syaratnya. Maaf, saudagar saya pindah. Kalau begini ntar sangat berempat lagi. Panonnya halus. Oke, saya mau sawer kalian tapi ada syaratnya. Apa Ratu? Kalian harus jogetnya lebih dari yang tadi. Oke, bisa. Oke, boleh. Bisa. Musik. Mama Ani, Bandung. Panonnya halus, hidung